Alasan ke-12, Kejelasan status Yesus atau Isa. Bagi mu'alaf dari latar belakang Kristen, memahami Yesus sebagai nabi bukan Tuhan, sering memberikan kelegaan intelektual. Saya selalu mengagumi Yesus, kata seorang mu'alaf. Tapi saya tidak pernah bisa memahami bagaimana manusia yang makan, tidur, dan menangis bisa menjadi Tuhan. Islam bilang, dia nabi yang agung. Itu masuk akal bagi saya. Dan alasan terakhir di kategori teologis? Konsistensi ajaran. Pesan tauhid dalam Islam konsisten dari Adam hingga Muhammad. Tidak ada perubahan doktrin, tidak ada konsili yang mengubah keyakinan fundamental. Seorang mualaf berkata, Islam adalah agama yang sama yang diajarkan oleh semua nabi. Saya tidak pindah agama, saya kembali ke agama asli. 13 alasan teologis, sekarang kita masuk ke kategori kedua ya? Ya, dimensi spiritual dan mistis. Ada 10 alasan di sini, dan ini adalah dimensi yang paling sulit dijelaskan secara rasional, tapi paling kuat secara emosional. Contohnya? Alasan pertama di kategori ini adalah pengalaman hidayah langsung. Mualaf sering mendeskripsikan perasaan dipanggil atau dibimbing secara supernatural. Seperti apa rasanya? Seorang mualaf dari Jepang bernama Takeshi, sekarang Ibrahim, bercerita, sebelum saya tahu apa-apa tentang Islam, saya bermimpi berdiri di depan bangunan kubus hitam yang dikelilingi ribuan orang. Saya tidak tahu itu apa. Bertahun-tahun kemudian, saya melihat foto Ka'bah. Itu persis sama. Bulu kuduk saya berdiri. Itu mengejutkan. Sangat. Apakah ini kebetulan? Bawah sadar yang memproses informasi yang sudah terpapar? Atau benar-benar petunjuk ilahi? Kita tidak bisa membuktikan secara ilmiah. Tapi, bagi yang mengalaminya, ini adalah bukti yang tidak terbantahkan. Alasan kedua dan ketiga? Resonansi saat mendengar azan dan resonansi saat mendengar Al-Quran. Ini fenomena yang sudah kita bahas. Orang yang belum paham bahasa Arab, tapi menangis atau merasakan kedamaian mendalam saat mendengar lantunan azan atau bacaan Al-Quran. Veronica Ardelia yang viral itu contohnya kan? Iya, dan ada ribuan testimoni serupa. Seorang mahasiswi di London bercerita, saya ateis keras. Suatu hari saya melewati masjid saat azan berkumandang. Saya berhenti, saya tidak bisa bergerak. Air mata saya mengalir tanpa sebab. Saya tidak percaya Tuhan, tapi tubuh saya bereaksi seolah mengenali sesuatu yang sangat familiar. Itu luar biasa. Dan ini yang disebut konsep fitrah, bahwa jiwa kita secara alamiah mengenali kebenaran, bahkan sebelum pikiran sadar memahaminya. Alasan kelima? Pengalaman sufi atau mistis, ketertarikan pada tradisi tasawuf